kita membiarkan konflik kepentingan seolah nggak ada tuh. Seolah-olah itu kan menurut saya kita nih mulai nggak teratur sebagai bangsa gitu. OJK diem terus, DPR sibuk mengatakan tidak ada konflik kepentingan. DPR sama saya statusnya sama-sama orang di luar Mas Bebe. Kita bukan penyidik. Presiden Prabowo Subianto selalu mengatakan kita dirampok oleh Belanda dan sebagainya. Ini bukti perampokannya. Sekarang juga perampokan, asing juga kok. Ini harus fair juga loh dibuka loh. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dapat uang banyak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Ada sohib lama yang udah beberapa bulan ini tidak ketemu. Padahal ini penting banget untuk mendiskusikan situasi berkenegaraan kita, berbangsa kita. Yanuar Rizky. Bos. Ya Mas Bebe, Assalamualaikum Mas Bebe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini nge-gym di mana lo? Ya biasa tiap pagi nge-gym dulu. Kalau nggak nge-gym. Tuh nge-gym tuh apa sih yang untuk nguatin lo tuh apanya gitu? Ya ada. Jantung kali ya, kayak jantung. Ya atau... jadi ada ikut kelas high intensity cycling. Jadi kelas sepeda. Oh. Tapi yang intensitasnya tinggi. Itu gitu. untuk apa manfaatnya? Untuk ya jantung ya, Jantung. kardio. Terus ya selang-seling sih. Jadi selang-seling high intensity sepeda, terus main beban. Gitu. Kalau beban apa? Macam-macam lah. Enggak, maksudnya untuk menguatkan organ yang mana? Ya. Kita kan jantung tuh tadi itu high intensity. Lebih ke otot dan sebagainya sih Mas. Otot, oke. Ya jadi dari pengalaman saya selama ini dengan saya disiplin gitu. Kalau ke lab oke, Mas Bebe, meskipun badan saya kayak gini. Tapi kalau ke lab oke. Cuman kalau memang berat badan memang harus diet Mas Bebe. Saya kan gak mau diet lah. Jadi saya disiplin olahraga aja. Jadi gemuk itu sehat. Seperti gitu kan. Tapi yang kita diskusikan bukan itu. Yang kita ingin diskusikan, sobat satu ini ngomong soal arisan oligarki. Frasa kata ini lu ya kan yang pertama kali ngomong. Nanti saya akan tunjukkan di dalam diskusi sebelumnya di podcast ini. Arisan oligarki. Betul kan lu pernah ngomong gitu kan? Iya, waktu kita bahas Danantara Mas Bebe. Danantara. Lagi kita bahas soal waktu itu ada Ray Dalio mau masuk family office dan sebagainya. Tapi sekarang arisan oligarki tetap dihubungkan dengan Danantara. Karena ada dana besar Danantara yang akan masuk untuk apa namanya lembaganya TPAI. TPIA. Kode sahamnya TPIA. TPIA kode sahamnya itu PT Chandra Asri Pacific. Ada sekitar 800 juta US. Dan katanya juga Gotoh akan dapat aliran dana dari Danantara. Di mana letak yang disebut dengan arisan oligarki itu? Ya. Oke Mas B. Pertama ada dua hal nih. Jadi kalau perusahaan publik. Perusahaan publik itu ada 3 pemicu yang bisa saham itu naik. Satu berdasarkan isu. Oke. 2 berdasarkan berita. Oke. 3 berdasarkan aksi korporasi. Isu, berita, dan aksi korporasi. Ya. Isu sama berita beda? Beda. Jadi kalau isu itu belum ada narasumbernya lah dalam berita. Kurang lebih itu gampangnya begitu. Tapi kalau udah berita ada narasumbernya. Tapi masih ya mempertimbangkan gitu-gitu bahasanya. Tapi kalau udah aksi korporasi memang sudah memberikan pengumuman bahwa akan ada aksi korporasi. Nah dari 3 klasifikasi ini yang terkait dengan isu itu terkait dengan akan mergernya Grab Holding dengan GoTo. Ini masih isu. Oh, Grab dengan GoTo. Grab dengan GoTo. Lo GoTo apa GoTo sih panggilnya? GoTo. Ya, jadi saya waktu dulu Gojek dan Tokopedia merger, saya juga mengkritisi karena kan pertamanya Gojek waktu itu menerbitkan obligasi konversi. Jadi obligasi konversinya nilainya 150 juta US dollar. Obligasi konversi itu diterbitkan bahwa karena Gojek akan melakukan akuisisi ya kepada Tokopedia itu. Merger dalam model akuisisi ke Tokopedia. Oh itu merger dengan model akuisisi. Jadi diambil ya ininya ya, Topet ya. Jadi gini Mas Bebe. Merger itu penggabungan 2 perusahaan. Tapi ada yang modelnya akuisisi. Ambil ya. Jadi karena di antara yang 2 merger itu ada satu yang lebih besar dari dominan. Yang jadi acquire company lah gitu. Nah jadi ini modelnya itu aksi korporasinya merger dengan model akuisisi.
Dia menggunakan standar akuntansi merger dengan acquisition method namanya. Nah, jadi pada waktu itu Telkom ya, Telkomsel gitu ya, membeli obligasi konversinya Gojek. Oke. Ini sebetulnya tadinya akan ditawarkan langsung ke Telkom. Jadi periode Jokowi pertama 2014-2019 Gojek itu menawarkan ini ke Telkom. Ini historisnya. Nah, cuman historisnya pada waktu itu sempat tidak terjadi karena ya mungkin ditolak ya gitu. Nah, ketika Jokowi kedua di 2019-2024 ini dikerjain lagi. Tapi modelnya yang masuk adalah Telkomsel. Tapi Telkomsel ini seluruh laporan keuangannya terkonsolidasi oleh Telkom. Jadi Rp1 pun di Telkomsel itu karena keputusannya dari Telkom. Gitu ya. Jadi Telkomsel. Nah, Telkomsel. Jadi keputusan ini tetap dalam pengendalian Telkom. Telkom pengendalinya Menteri BUMN. Jadi tetap dalam pengendalian Menteri BUMN. Nah, pertama Gojek akhirnya berhasil menjual obligasi konversinya ke Telkom. Jumlahnya adalah 150 juta US dollar. Di situ dikatakan bahwa kalau nanti Gojek jadi melakukan akuisisi dan merger dengan Tokopedia, maka Telkom juga punya hak mengeksekusi, merubah obligasi konversi ini menjadi saham, plus tambahan hak right 300 juta US dollar. Padahal belinya tadi 150. Jadi 150 juta obligasi konversi dan ingat tuh Mas Iwe, tanpa bunga. Jadi ibaratnya itu Gojek gak bayar bunga. Jadi kalau kita mau ngomongin bahwa orang susah banyak, tapi orang susah ditolong, ya butuh yang namanya coy itu kan, conflict of interest tuh di situ kan bunyi. Orang susah. Tapi kan Gojek nggak susah amat Bos. Kan yang disusah yang ditolong mah banyak gitu. Orang kesulitan modal banyak gitu. Ini ibaratnya dapat utangan dari Telkomsel dan Telkom tanpa bunga, ya kan? Dan ini juga bisa nanti dikonversi menjadi saham ketika ya gampangnya gini deh. Sama aja dengan saya udah ngijon. Kalau kamu ke depan itu akan merger, saya beli dari sekarang. Tapi sekarang hutang dulu ya, karena kan mergernya belum ada. Tapi nggak ada bunganya nol. Karena pada saat itu belum merger ya, belum merger. take over Topet ya. Topet. Setahun setelah itu proses merger terjadi. Proses merger terjadi, dieksekusilah obligasi konversi ini dijadi saham. Ditambah hak right yang 300 jutanya juga dilakukan. Jadi 450 juta. Dari besarannya berapa tuh? Kurs waktu itu 6,4. Jadi kalau kita kerupiahin pada kurs waktu itu jadi 6,4 triliun. Nah, kenapa konteksnya menjadi krusial Mas Wewe? Aksi korporasi ini. Ya. Ini belum perusahaan terbuka waktu itu Mas Wewe. Ini masih perusahaan tertutup. Gojek tertutup, Tokopedia tertutup. Nah, dalam standar akuntansi nomor 22, pernyataan standar akuntansi nomor 22, PSAK 22, perusahaan itu, jadi gini Mas Boy, aku mungkin ingin menggambarkan yang mudah dulu. Kalau misalnya PLN pernah melakukan ini. Ini berulang kali selalu dikatakan oleh almarhum Bang Rijal Ramli. Jadi dulu almarhum Bang Rijal Ramli itu selalu ngomong, saya ngerestrukturisasi BUMN, nggak pakai macam-macam tuh. Dia waktu itu melakukan namanya revaluasi aset. Jadi Bank RR gitu ya, dulu waktu PLN itu punya banyak tagihan, sehingga laporan keuangannya debt to equity ratio-nya itu tinggi. Ya, jadi intinya di pasar surat utang nggak favorable lah. Yang dilakukan dia melakukan revaluasi aset. Kan asetnya PLN banyak. Yang listrik ada jalan pembangkit, sehingga akhirnya naik gitu. Nah kalau fix aset berwujud gini, gampang nih Mas Wewe untuk melakukan revaluasinya itu. Ada KJPP, benar-benarnya ada NJOP lah, ada harga pasar segala macam. Nah tapi bergeraklah dunia ini dengan perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan-perusahaan startup. Apa sih yang dijual gitu Mas Wewe? Yang mereka jual tuh aset tak berwujud, yang namanya nilai aplikasi dia. Jadi saya nih menciptakan aplikasi yang namanya Gojek gitu. Aplikasi saya tuh nilai perolehannya segini, tapi
Nilai manfaatnya enggak segitu. Nah ini kan melukis langit ya Mas Bewe. Dalam artian bahwa aplikasi ini udah dipakai oleh sekian banyak orang. Ada banyak ukurannya. Dan ada potensi akan berkembang. Ada berkembang segala macam. Nah dia kemudian suka ingin melakukan revaluasi goodwill Mas Bewe. Revaluasi goodwill itu menurut PSAK 22. Kalau yang namanya goodwill, aset tak berwujud, intangible asset, ingin dilakukan revaluasi, hanya bisa dilakukan kita terjadi combination business. Combination business. Nah, combination business dalam artian aksi korporasi terjadinya merger dengan model acquisition method di transaksi akuntansinya. Kalau dua perusahaan ini di merger, diakuisisi, dan kemudian terjadi selisih Mas Bewe, nilai goodwillnya itu lebih tinggi, maka yang namanya nilai sahamnya, nilai buku sahamnya juga direvaluasi agar seimbang kan, neraca kan harus balance. Tapi kalau misalnya goodwillnya selisihnya mengakibatkan selisih negatif, artinya malah harga saham pendirinya itu turun. Nah pada waktu itu ketika Gojek itu dengan Tokopedia melakukan combination business, nilai ketika digabungkan itu antara goodwillnya Gojek, goodwillnya Tokopedia 90 triliunan lah. Ya, itu mengakibatkan selisih positif di sisi aset. Dia berarti bisa merevaluasi harga sahamnya tanpa store uang. Karena terjadi peningkatan goodwill. Tapi dalam standar akuntansi keuangan nomor 22, kalau di internasionalnya IFRS nomor 3, ini hanya bisa dilakukan kalau ketika Anda merger, ada investor baru, dan investor baru itu tidak harus pengendali, siapa aja. Yang percaya sama cerita Anda ini. Goodwill evaluasi itu. Bahwa goodwill Anda tuh senilai gitu. Nah kalau misalnya ada yang membeli seharga gitu, walaupun cuma satu lembar, istilahnya investor minoritas lah ya, maka revaluasi itu sah. Gitu loh Mas Bewe. Oh ini untuk ngamalin revaluasinya. Jadi Mas Bewe, di mana makna arti pentingnya uang Telkom dan Telkomsel? Karena dia yang kemudian mewujudkan revaluasi itu. Oh, dia jadi instrumen mewujudkan revaluasi untuk meningkatin harga saham supaya saham sama valuasi tadi itu. Sehingga Telkomsel konversi obligasinya dan juga kemudian valuasi execution right-nya itu menjadi mengeksekusi harganya menjadi 270 per sahamnya jadinya. Tadinya? Nah di sini ada saham pendiri nih, ada SoftBank, ada Northstar, macam-macam itu loh, ya kan saham-saham pendiri. Mereka dulu waktu mendirikan Gojek dan Tokopedia, berapa sih kan kalau saham itu kan saya store nilai per sahamnya berapa? Jadi store-nya mereka dulu per sahamnya harganya 1 perak Mas Bewe. Masya Allah. Tapi jumlah saham banyak. Jadi jumlah saham banyak itu kan 1 perak kan. Dengan masuknya Telkomsel di harga 270, maka ini direvaluasi tanpa store uang Mas Bewe. Menjadi 270. Jadi kalau Mas Bewe bagian dari pendiri, pada hari itu Mas Bewe kekayaannya langsung naik jadi 270. Bukan karena Mas Bewe nambahin duit, tapi karena ada revaluasi. Kenapa harga sahamnya di 270? Karena ada yang percaya. Sesuai dengan standar akuntansi itu Mas Bewe. Nah konteksnya pada waktu itu kan saya mengatakan bahwa ini ada konflik of interest. Ya kan karena ada afiliasi. Ya kan? Kan dalam undang-undang pasar modal nomor 8 tahun 95, 3 hal Mas Bewe. Ada afiliasi. Ada transaksi benturan konflik kepentingan. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Jadi orang pertama apa tadi yang pertama? Afiliasi, oke. Afiliasi, coy sama diuntungkan. Jadi bisa begini Mas Bewe. Saya ada afiliasi ya Mas Bewe, ya kan? Tapi kemudian ada nih corporate action di antara kita. Ada transaksi benturan kepentingannya. Tapi tidak ada unsur yang membuktikan baik saya maupun Mas Bewe tidak ada yang diuntungkan. Demikian pula pihak lain di luar kita, publik lah, tidak dirugikan. Maka sesuai konstruksi Undang-Undang nomor 8 tahun 95, pidananya gugur Mas Bewe.
alasan. Pidananya gugur. Saya pada waktu itu memberikan argumentasi satu afiliasi. Ada afiliasi. Ada dong, karena Menteri BUMN yang mengendalikan Telkom, kemudian komutnya GoTo, kakak beradik kan. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, afiliasi keluarga. Saya juga pada waktu itu, dan ini saya utarakan di DPR waktu diundang panja gitu ya. Saya juga mengutarakan bahwa afiliasi terkait dengan profesi. Karena waktu itu komisaris independennya Telkom, yang juga ketua komite audit, ya, dia juga adalah lawyernya merger Gojek dan Tokopedia. Komisaris independen tapi lawyer. Itu menurut saya, itu yang selalu saya kritik di channelnya Mas BWN Kewarasan ini. Kita membiarkan konflik kepentingan seolah nggak ada tuh. Seolah-olah itu kan menurut saya kita nih mulai gak teratur sebagai bangsa gitu Mas BW. Ya kan? Nah, saya bilang itu hubungan afiliasinya. Ketika di DPR, dia bilang tapi ini nggak ada, beberapa anggota DPR nggak ada namanya transaksi benturan kepentingan yang saya buktikan. Satu, motif kan Mas BW. Mas BW kan juga paham ya pidananya. Saya bilang motif. Motifnya apa? Satu, saya bilang motifnya tanpa bunga. Tanpa bunganya. Ya kan? Kemudian tidak dapat hak right. Kembali argumentasi saya. Orang yang mau ditolong banyak. Tapi minta tolong dan direalisasikan angkanya sampai 450 juta US dollar. 6,4 triliun. Tanpa Anda punya power play. Ya kita pakai nalar aja kan. Power play dan power game tuh. Oke. Dan saya katakan juga ketika di panja. Dan lucunya kan waktu panja DPR itu sama saya tertutup. Sama Telkom dan sebagainya terbuka gitu. Ya kan? Saya utarakan. Oke. Sekarang saya bilang saya akan buktikan siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Yang diuntungkan saya bilang jelas. Karena pada waktu itu Telkomsel mengambil saham treasury Mas BB. Jadi saham perusahaan. Si treasury-nya ini. Dan ini ada di laporan keuangan GoTo ketika dia IPO. Si treasury-nya ini melakukan buyback terhadap saham pendiri. Jadi kalau Mas BW pendiri, sekarang saya sebagai perusahaan, Mas BW saya melakukan buyback. Buybacknya berapa? 275. Kemudian 275 ini dijual ke Telkom kan, karena Telkom masuk yang hak eksekusi tadi. Jadi saya bilang ada yang diuntungkan. Pendiri udah exit pada waktu itu. Dia udah untung 275 kali Mas BW. Ya kan? Ya. Nah kemudian ini saya membuka, saya kan katakan Mas BW. Saya sendiri, kita bukan pemeriksa. Tapi OJK gak pernah periksa kan Mas BW. Nah singkat cerita Mas BW, dari cerita seperti itu. Ini tahu-tahu sekonyong-konyong muncul lagi berita. Bahwa Grab akan melakukan merger akuisisi terhadap GoTo. Grab ini Mas BW, dia listing di Nasdaq. Kalau GoTo kan listing di Bursa Efek Jakarta. Grab juga ketika dia IPO di Nasdaq, dia juga sama kayak Go sama Tu melakukan merger. Ada Uber. Jadi Grab ini Gojeknya di negara. Grab Holding. Menariknya Mas BW, Grab itu kemudian menimbulkanlah macam-macam narasinya nih. Narasinya balik lagi soal strategis nasional. Gojek ini soal strategis nasional. Dan antara harus masuk segala macam. Tapi tidak ada narsumnya, makanya saya menganggap rumors. Masih isu. Tapi yang mendentumkan isu memang bukan yang kaleng-kaleng. Yang bilang tuh Reuters sama Bloomberg. Jadi sumber berita yang bisa dipercaya rumors yang bukan lewat WA bertebaran. Rumors yang memang pakai sebuah media kredibel. Tapi gak ada narsumnya. Cuman bilang bahwa Danantara akan masuk, gak ada narsumnya lah dan sebagainya. Kemudian muncul lagi berita gitu. Bahwa Grab Holding akan mengeluarkan obligasi konversi. Percis kayak tadi cerita awal saya tadi. Obligasi konversi dan mengkonversinya untuk kebutuhan mengakuisisi merger terhadap GoTo. Yang mau ngambil Grab sekarang. Grab. Saya walaupun ya kan kalau kita lihat nih semua kan seragam nih gitu ya. Saya mengatakan satu nih arisan oligarki yang selalu saya utarakan di channel Mas BW ini. Saya selalu bilang kalau urusan yang Telkomsel
tidak pernah kita lakukan gelar perkara. OJK sampai sekarang tidak pernah segala macam. Saya selalu katakan, Danantara nanti akan mengulang cerita ini, nanti akan jadi arisan oligarki. Semua oligarki akan pakai model kayak gini. Karena model kayak gini seolah-olah boleh. Afiliasi boleh, konflik kepentingan boleh, saya suntik-suntik boleh. Sehingga begitu muncul isu ini, saya langsung masuk. Ya saya bersuara aja, kita kan hanya bisa begitu Mas Bewi. Dan saya ingatkan lagi gitu, bahwa yang saya utarakan semua dasarnya aksi korporasi. Dulu Telkom pernah terjebak aksi korporasi, dan Telkom sekarang yang masuk dulu di harga 270, harga sekarang GoTo tuh 65 Mas Bewi. 65? 68 lah. 68. Aturan dalam PSAK, standar akuntansi, kalau yang namanya investasi portofolio, jadi sekarang Mas Bewi gampangnya. Laporan keuangan Telkom itu sudah membukukan rugi 4,7 triliun. Jadi Mas Bewi gini, gampangnya ya. Dulu saya beli harga saham GoTo itu 260. Sekarang saya tutup buku, anggap aja tahun 2024 lah disekaligusin. Berapa harga GoTo? 68 misalnya. Maka saya akan catatkan sebagai rugi di laporan keuangan saya. Rugi akrual, tapi dicatatkan rugi. 4,7. Artinya kemampuan dividen Telkom kepada APBN gitu, karena kita belum ngomong Danantara ya. Itu turun sebanyak 4,7. Iya. Jadi menurut saya itu udah kerugian negara. Ya kan? Nah, ini menurut saya OJK diem terus. DPR sibuk mengatakan tidak ada konflik kepentingan. DPR sama saya statusnya sama. Sama-sama orang di luar Mas Bewi. Kita bukan penyidik. Iya. Benar gak Mas Boy? Jadi saya selalu mengatakan fungsi DPR tuh panggil OJK, tekan OJK untuk melakukan penyelidikan, gelar perkara nanti kita simak nih, benar gak unsur-unsurnya tidak terpenuhi dan sebagainya Mas Boy. Dan kita harus menjadi bangsa yang beradab juga gitu loh. Jadi korporasi aksi itu harus diteliti kan? Diteliti karena sudah jadi aksi korporasi. Udah fraud gak ya? Dan sudah ada kerugian. Dan ada kerugian, makanya mesti diperiksa. Iya, kan? Diperiksa. Gelar perkara dong. Di mana OJK membuktikan kalau ini tidak terpenuhi pidananya, dia kan harus membuktikan tidak ada yang dirugikan. Jadi arisan oligarkinya dalam konteks GoTo dan nanti dengan rumorsnya Grab mau ngambil itu di mana tuh? Pendiri tadi. Pendiri ini kan para oligarki, bahkan ada asing-asing Mas Wewe. Jadi kalau bilang bahwa Gojek itu kita demi kepentingan nasional, di situ ada SoftBank, di Grab ada SoftBank, itu asing. Asing udah dapat duit. Jadi saya mengatakan kalau Presiden Prabowo Subianto selalu mengatakan kita dirampok oleh Belanda dan sebagainya. Ini bukti perampokannya. Sekarang juga perampokan, asing juga kok. Dia cuma kasih 1 perak, dapat 270. Dapat 70. Walaupun sekarang nilai tinggal cuma 68. Nah sekarang Mas BW yang ingin saya katakan, kalau ini tidak ditindak, model ini akan terjadi kan. Nah itu Grab nih. Nah dalam ketika saya lagi gitu, muncullah sebuah yang sudah aksi korporasi Mas BW. Itulah yang berkaitan dengan TPIA dan Chandra Asri. Jadi muncullah aksi korporasi. Jadi pertamanya itu saya baca saham TPIA meroket. Nah, ya kan? Akibat adanya Danantara akan masuk ke TPIA. Saya baca ini rumor Sato News atau aksi korporasi. Kalau saya baca beritanya, ya sudah news. Sudah news walaupun jadi dikatakan bahwa Danantara akan masuk sekitar 800 juta US dollar di proyeknya TPIA itu. Tapi kan aksi korporasinya belum rups Mas PW. Jadi artinya kan bahwa TPIA ini baru mengatakan bahwa dia punya potensi akan menggarap. Jadi ini saya mungkin ingin menggambarkan dulu waktu saya ngomong di tempat Mas BW. PSN, proyek strategis nasional. Jangan PSN juga di sini. Iya, PSN itu punya siapa? Kalau kita ngomong misalnya yang PIK ya, yang walaupun sekarang juga hilang di telan laut juga nih, yang dulu pagar laut. Dia dapat PSN. Ya kan? PSN itu ada gak kaitannya dengan persoalan kepentingan umum? Ya kita bisa berdebat di situ. Tapi bahwa PSN itu ada yang punya konsesinya, kita nggak, itu fakta Mas Boy. Ya nggak? Sekarang kita mau ngomong Acit Nikel ini, yang proyeknya TPIA. Betul dalam berita yang dimunculkan oleh TPIA dan juga ketika dia mengatakan Danantara
sama mereka sudah menandatangani memorandum understanding untuk pembiayaan Acit nikel ini akan menjadi substitusi impor. Saya tidak ada yang saya bantah di situ. Bahwa hilirisasi gitu ya pasti akan menimbulkan yang namanya substitusi impor. Ya kan? Tapi kan kita Mas BW, saya ini besar di dunia investigasi Mas BW. Jadi saya mungkin kalau banyak ekonom sekolahan, saya itu sebetulnya tahu moneter tuh apa ya, karena pekerjaan sebenarnya Mas BW. Karena saya dulu memang di investigasi di Bursa Efek Jakarta pas Krismon kan Mas BW. Jadi saya kan banyak bersentuhan di situ, karena ketika saya melakukan pemeriksaan orang ngomong motif kan saya harus cari literaturnya. Ketika kita ngomong hilirisasi nikel itu sendiri, lah hilirisasi itu akan substitusi impor ya. Tapi kan siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Kalau berdasarkan ilmu investigasi, pertama follow the issue, kedua, follow the actor, aktornya diikutin, ya kan? Follow the money. Ya kan Mas B? Nah, sekarang hilirisasi nanti kalau terjadi bahwa barang yang mensubstitusi impor, ya. Tapi siapa yang diuntungkan? Ya kan Mas B? Maninya di situ ya? Maninya di sini kan. Di sini kita untuk melihat tentang konflik kepentingan dan sebagainya. Kalau ini mensubstitusi impor, kenapa nggak main ID aja? Toh negara juga main ID yang BUMN-nya tambang. Oke. Kan negara ini Mas BW yang memberikan izin nikel, izin apa, kan negara Mas BW. Kenapa nggak Danantara mengasihnya itu ke Bukit Asa apa ya, banyak lah. Antam. Sehingga akhirnya kantong kiri kantong kanan kan. Nah sekarang ini berarti yang dapat proyek strategis nasional itu Chandra Asri. Ya kan Mas W? Ini fakta. Mau kita bicara apapun, bahwa kita punya agenda strategis nasional membutuhkan substitusi impor yang namanya Acit nikel. Pekerjaan strategis nasional ini konsesinya diberikan kepada yang namanya Chandra Asri. Chandra Asri pengendalinya Prayogo Pangestu. Itu kan fakta Mas Bebe. Aktor. Prayogo Pangestu ya kita ingat kan dulu juga, mungkin kalau kita telah lagi dulu BLBI-nya bayarnya berapa waktu kita dapat pernyataan lunas itu Mas Bebe. Jangan-jangan dulu juga dapat 30%. Enak betul hidup ini gitu loh Mas Bebe. Selalu mendapatkan hidupnya Pak Prayogo. Enak betul kan gitu hidupnya Prayogo. Saya bukannya iri sama nasib orang ya Mas Bebe, tapi kan maksud saya kita fair-fairan aja. Ya enggak? Kita fair-fairan aja. Berarti kan Pak Prayogo yang dulu pernah menjadi bulan-bulanan karena terus ngilang lah segala macam, sekarang muncul lagi dibilang sama anak-anak Gen Z yang tidak tahu sejarah, oh kalau sahamnya Prayogo, sahamnya Salim, ini sahamnya tajir melintir. Dia nggak tahu cerita lama kan. Blue chip. Tajir melintir. Makanya jadi naik gitu kan. Apalagi Danantara masuk 800 juta US dollar. Nah saya kembali ke pertanyaan Mas Ewe. Berarti yang TPIA ini sudah news nih. Tinggal nunggu aksi korporasinya. Iya. Pertanyaannya simple aja. Sudah news dan ada narasumbernya. Dan udah MOU Mas Wewi. Tinggal Danantara. MOU nggak bisa disebut sebagai aksi korporasi. Belum. MOU. Karena dia perusahaan belum ini ya. Perusahaan publik Mas Wewi. Kalau perusahaan publik nanti dia harus mendaftarkan agenda RUPS ke OJK. Baru setelah itu baru jadi aksi korporasi. Nah artinya saya ingin membuktikan satu, dari main rumors udah terjadi arisan oligarki. Dari main news udah arisan oligarki. Corporate action pernah nggak ada yang jadi aksi korporasi? Ada cerita GoTo tadi. Yes. Sama Sudah pernah terjadi. Sudah pernah terjadi. Nah Mas BW, sebenarnya bayangin nggak? Begitu keluar newsnya, sahamnya langsung melejit kan? Artinya demand di pasar sama orang, wah ngambil nih karena Danantara mau masuk sebelum aksi korporasi, saya beli sekarang. Jual barang siapa Mas BW? Ini konteks yang kita katakan dalam pasal 95 sampai dengan 97 Undang-Undang 8 tahun 95 tentang orang dalam, informasi orang dalam. Udah disebarluasin. Jadi artinya Mas BW, saya ingin mengatakan jangan-jangan kayak cerita, jangan-jangan karena kita kan sekarang bukan penyidik Mas BW ya, tapi kita bisa membangun frame kan. Jangan-jangan ini sama kayak ceritanya sebelum IPO-nya GoTo. Pendiri jual deh ketika uang Telkomsel masuk.
Jangan-jangan begitu sekarang yang retail ngejer karena ngelihat FOMO, ya kan, jangan sampai ketinggalan. Pendiri juga yang ngejual. Untung kan, lepasin saham kan. Jadi arisan oligarki ini satu, untung dari gorengan sahamnya. Dua, untung juga yang biayain proyek juga bukan dia. Saya ingin kita fair aja, kita buka gitu loh, dalam artian bahwa akhirnya ada yang cuan terus. Dan negara ini butuh waktu gitu untuk mengatakan bahwa apakah substitusi itu nanti menciptakan lapangan kerja. Ini baru cerita semua Mas Bebe. Substitusi impor dan segala macam. Nah jadi saya ingin mengatakan apa yang terjadi di TPIA setidaknya kalau saya kemarin sudah punya saham TPIA, ketika kita bahas di sini family office, ketika di podcast yang lama tentang Ray Dalio dan sebagainya. Ini yang saya maksud dengan OD dan IOD Mas Bebe. Ulangin lagi, OD dan IOD itu apa? Orang dalam dan informasi orang dalam. Jadi kalau orang dalam Mas BB, bayangin Mas BB. Kalau Mas BB terlibat dalam pembicaraan Danantara dengan TPIA. Mas BB orang Danantara. Mas BB orang dalam. Orang TPIA orang dalam. Yeah. Sebelum orang tahu Mas BB beli dulu tuh saham. Yeah. Begitu misalnya sudah jadi news, Mas BB jual. Itu insider trading. Karena status orang dalam. Yes. Tapi bisa jadi gini, yang di Danantara katakanlah saya bilang ke Mas BW, ini gue lagi ngurus ini nih, mau ada corporate action, lu beli aja. Ntar bakal gini, Mas BW namanya IOD, orang yang memiliki informasi orang dalam. Itu juga insider trading. Nah jadi saya ingin mengatakan, dengan kita melakukan pembiaran terhadap proses di GoTo dan tanpa penegakan hukum, tanpa gelar perkara, seolah-olah kita menjadi negara afiliasi nggak apa-apa, konflik kepentingan nggak apa-apa, karena semua ini proyek strategis nasional gitu ya. Ini membawa tentang kemandirian bangsa. Tapi ya saya ingin mengatakan, ya ini harus fair juga loh, dibuka loh. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dapat uang banyak? Follow the actor, follow the money. Apakah betul kemudian masyarakat kerja di acit nikel masih dibutuhkan waktu untuk membuktikan itu? Kurang lebih gitu Mas Bebe. Apa yang mesti dilakukan oleh OJK dalam situasi kayak gini? Nah, ini Mas BW, saya juga ingin mengulang apa yang saya katakan ketika saya mengatakan Danantara ke depan akan menjadi arisan oligarki di tempat Mas BW. Karena gini, tadi kan arisannya sudah saya bilang, ini kan bisa bergilir Mas BW. Ya kan, ada yang dapatnya tuh lewat Grab, GoTo, ada yang dapat TPIA, nanti mungkin oligarki pakai apa, bergilir kan. Asal yang penting dapat PSN dan cerita-cerita indah tentang nasionalisme lah gitu loh. Nah, jadi bergilir, itu yang saya maksud arisan kan. Nah, saya selalu mengatakan pasal yang melepaskan penyelenggara negara di Danantara dan seluruh BUMN tidak sesimpel hanya persoalan menghindari pasal tipikor Mas Bebe. Soal KPK, BPK dan sebagainya. Saya mengatakan bahwa dengan dilepasnya penyelenggara negara, maka Danantara menjadi organisasi tanpa bentuk sebetulnya. Mendapatkan inbreng hibah yang tadinya dari negara di APBN dipindahkan ke Danantara, tapi Danantaranya dikatakan bukan lembaga negara karena bukan penyelenggara negara dan nggak bisa juga disebut PT. Nah saya bingung kan, ini sebenarnya bukan karena bukan PT. Lo jenis kelamin lo apa soalnya? Nah terus kan kalau misalnya privatisasi kan ada harga, berarti kan ini harga nol karena hibah inbreng Mas Bebe. Nah saya kemudian mengatakan di tempat Mas Bebe juga, berarti oke lah KPK nggak bisa, oke lah BPK nggak bisa, karena bukan penyelenggara negara. Di Amerika Serikat Mas Bebe tidak ada BUMN, tidak ada juga hedge fund BUMN. Kan kalau kita kan Danantara jadi hedge fund BUMN lah gitu ya. Dia mengaturnya di mana? Di Undang-Undang Pasar Modal tadi. Yang namanya otoritasnya siapa? USSEC, OJK-nya dia. Jadi saya ingin mengatakan semua beban KPK yang dulu selalu kita mengatakan tentang tipikor, semua beban Kejaksaan Agung, semua beban Barreskrim sudah diambil semua oleh OJK. Karena ini lembaga private. Lembaga private yang mengelola dana publik. Ya Mas Wei ya. Saya ingin mengatakan kalau yang sekecil ya, walaupun gede ya 6,4 triliun waktu Telkom, sekecil itu semestanya Mas Bebe populasinya. OJK aja sampai hari ini kalau kita lihat di websitenya nggak ada.
berita pemeriksaan, penyidikan, gelar perkara. Apa benar nih kita udah menjadi bangsa yang siap untuk bangsa seperti negara full capitalism kayak Amerika Serikat? Yang let's market operate itself. Let's market operate itself. Jadi biarkanlah pasar bekerja. Business judgment rule lah bahasa kalau orang biar negara nggak banyak terlibat, biar lebih ke pasar. Tapi di Amerika Serikat bahwa pasar bekerja, dia ada yang namanya peran atau hukum, penegak hukum. Di mana negara berperan? Di penegakan hukum pasar. Nah kalau jurisprudensinya di GoTo Telkom aja, OJK jurisprudensinya, wah nggak ada apa-apa. Menurut saya ini bahaya betul di tengah literasi masyarakat kita juga tidak begitu tahu tentang white collar crime gini, Mas PW. Nah jadi saya ingin mengatakan OJK ya dengan sekarang model Danantara kayak gini memegang fund yang segini gede, setiap aksi korporasinya ini menuntut yang namanya alert system dari OJK dan Bursa Efek Indonesia karena hal-hal terkait dengan manipulasi pasar pasal 91 sampai dengan 93 di Undang-Undang Pasar Modal tahun 98 terkait dengan orang dalam dan informasi orang dalam dan perdagangan orang dalam pasal 95-97 ini bergerak dinamik terus. Nah kalau OJK ibaratnya kalau bahasa pencegahan, pencegahannya aja untuk mendeteksi bahwa ketika kemarin naik 7%, harusnya menurut saya muncul tuh alertnya. Ini alertnya ada insider nih, siapa yang membuat harga ini naik. Ada yang namanya kalau harga naik bayar inisiator. Begitu harga naik ini siapa yang banyak jual? Siapa yang banyak dapat keuntungan? Artinya OJK kan harus bekerja sedinamis itu untuk memberikan yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, Danantara harus menjadi lembaga penentu sejarah kita. Penentu sejarah itu berarti bukan tempat orang arisan yang ujung-ujungnya yang ngerampok juga lah Mas BW gitu loh, dalam artian gitu loh. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau kembali ke pertanyaan Mas BW, OJK siap nggak? Ya kalau saya mengatakan dengan pembiaran terhadap GoTo dengan Telkom, ya OJK menurut saya, dan mungkin saya juga ingin menggugah gini ya, OJK ini kan dihasilkan oleh pansel ya Mas BW ya. Saya sebetulnya dari mulai pansel OJK pertama, OJK kedua, OJK ketiga. Ketika OJK pertama saya ikut Mas BW. Pansel? Bukan itu ikut. Oh mau jadi komisioner? Komisioner. Saya nggak sampai ke DPR. Bahwa saya waktu itu ada beberapa ekonom sempat mempertanyakan ke pansel pertama, kenapa saya lolos? Karena yang seleksi administratif saya lolos. Ada beberapa ekonom yang mengatakan, oh saya lolos. Padahal mereka tidak diloloskan karena dianggap tidak punya pengalaman di bidang pasar modal. Ya saya waktu itu menjelaskan, saya memang pernah punya pengalaman litigasi. Jadi ketika saya melamar ke pansel OJK pertama pun yang saya jual ya memang pengalaman litigasi saya. Dan ketika saya membuat paper pun paper litigasi Mas Bewi. Nah saya dalam perjalanan pada waktu itu saya lihat ketika sudah mengerucut ke arah mau menuju ke arah diajukan ke presiden, nggak laku orang litigasi Mas Bewi. Yang masuk, saya seolah-olah jadi menggambarkan apa bedanya OJK menjadi cari orang-orang di BI. Kan kalau makroekonomi segala itu kan di BI Mas Bewi. Ya udahlah. Yang kedua saya lihat lagi, nggak ada orang litigasi. Ketiga, nggak ada. Jadi saya ingin mengatakan, ini pansel OJK gitu ya, kan ada Menteri Keuangan dan sebagainya lah, ya kan? Kenapa nyari OJK itu nyari orang yang punya, ya nggak harus semua komisioner punya kemampuan litigasi Mas Bewi. Tapi kan harus ada yang punya kemampuan litigasi. Jadi dari profil yang ada sekarang aja Mas Bewi, kalau sekarang kita cari di website OJK tidak ada litigation release Mas Bewi. Mas Bewi dan juga pemirsa tempat Mas Bewi ini sebenarnya kalau mau belajar tentang white collar crime dan pidana di pasar modal, ini juga dulu saya belajarnya dari situ. Masuk ke websitenya SEC, sec.gov punyanya Amerika Serikat. Cari litigation release. Itu rilis litigasi. Itu gelar perkaranya perfect Mas Bewi. Jadi dikatakan bahwa di mana unsur kerugian ditemukan karena si A si B dipanggil. Ya kan?
Itu bagus. Jadi untuk orang belajar. Jadi saya ingin mengatakan OJK jangankan membuat gelar perkara litigation release, mengumumkan ada kasus apa yang ditangani aja nggak ada gitu loh Mas Wiwi. Jadi saya ingin mengatakan ke Presiden Prabowo Subianto, kalau Danantara ini pertaruhan kita sebagai bangsa, maka good governance jangan dilupakan. Kalau Presiden Prabowo mengatakan melepaskan soal penyelenggara negara agar Danantara lincah, tapi Danantara juga jangan dijadikan tempat arisan oligarki. Berarti Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara agendanya melakukan penguatan OJK kan? Agar OJK menjadi lembaga yang bisa mengawal Danantara. Sebagai check and balance. Bukan dengan kemudian masukin ketua KPK, kepala PPATK ke Danantara kan masuk ke struktur. Bukan itu. Tapi Presiden Prabowo Subianto harapan saya, dia melakukan penguatan terhadap OJK. Panggil sebagai kepala negara. OJK ini pertaruhan kita sebagai bangsa. Jangan sampai ada orang yang memanfaatkan keadaan. Gitu ya. Tapi kan kalau pembiaran terus dilakukan Mas BW. Akhirnya kan kita ya cuman bisa mengerut dahi aja. Berarti memang winners take it all. Nanti akhirnya gitu loh. Winners take it all. Ya kan Mas BW. Jadi saya sih mungkin hanya mengatakan bahwa ini arisan oligarki yang belum pernah kita utarakan sudah mulai terjadi. Sinyalnya. Nah mungkin ya kita hanya membangun kewarasan kan Mas B. Kita hanya membangun literasi. Setidaknya kita sebagai warga negara tahulah bahwa ini bukan permainan suci. Ada juga hal-hal yang perlu kita kritisi gitu Mas BB. Itu sih Mas BB. Teman-teman, arisan oligarki itu bukan sekedar frasa kata yang ingin dikemukakan. Dia secara real dari cerita Yanuar itu tengah terjadi. Kalau Pak Prabowo ingin membangun sejarah dan meletakkan Danantara sebagai instrumen penting dalam tulisan partitur sejarah itu, maka governance menjadi sangat penting dan membuat lembaga lain berfungsi maksimal seperti OJK sebagai check and balance untuk mengontrol Danantara itu menjadi keniscayaan. Jika itu tidak dilakukan, maka akan ada pihak yang mendapatkan keuntungan dengan menggunakan label program strategis nasional. Dan juga ini akan membuat bangsa ini bertambah dalam, jatuh ke dalam kekalutan dan kekisruhan yang makin membuat menderita bangsa ini. Kewarasan ini dibangun agar kita bisa paham akan bahaya yang akan datang mengancam kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.